Manusia secara dasar itu takut akan perubahan. Manusia secara sadar atau tidak itu hanya ingin berada di zona nyaman dan cenderung merasa aman ketika berada di tempat yang dikenal atau rutinitas yang sudah biasa dilakukan. Ketika ada pergolakan dalam hidup, misal perubahan karir, memulai bisnis, atau sebelumnya kalian karyawan terus memulai bisnis, itu rasa takut pasti muncul lebih dahulu dibanding mikirkan peluang-peluang apa sih yang bisa datang dari perubahan yang kalian jalani. Beberapa faktor yang membuat kita takut akan perubahan, yang pertama itu adalah fear of the unknown, atau takut atas sesuatu yang tidak diketahui. Yang kedua adalah comfort with status quo, atau nyaman dengan status quo. Apa sih status quo itu? Itu status quo adalah keadaan yang ada sekarang gitu, atau kondisi yang ada sekarang. Yang ketiga, attachment to old habits, atau kalian bergantung atau kalian sudah kecanduan dengan habit yang biasa kalian lakukan, rutinitas kalian. Dan yang paling utama adalah lack of understanding, atau kurangnya pemahaman. Jadi kalau kita rangkum semua, sebenarnya penyebab utama takut akan perubahan itu kurangnya pemahaman ya, kurangnya pengetahuan. Jadi kalau kalian mau menghilangkan rasa takut itu, perbanyaklah ilmu kalian. Kita lanjut. Dan sebelum kita dive deep lebih dalam di topik ini, kita perlu mengenali ada dua jenis perubahan, yaitu incremental change dan radical change. Perubahan incremental itu adalah perubahan kecil atau sedikit perbaikan terhadap sesuatu yang udah ada. Perubahan ini biasanya nggak terlihat besar gitu, tapi seiring waktu yang panjang dan dilakukan dengan konsistensi, itu bisa membawa dampak yang signifikan. Tapi perlu diingat, kata kuncinya tadi, dilakukan dengan konsistensi dengan waktu yang panjang. Itu baru bisa menghasilkan dampak yang signifikan. Dan yang kedua adalah radical change atau perubahan radikal. Ini adalah perubahan besar dari dasar dan bisa mengubah segala sesuatu secara signifikan, mengubah struktur, proses, dan arah secara drastis. Jadi dari sini belok sini. Jadi ibarat kalian lurus nih, jalan lurus. Perubahan incremental itu kalian belok sedikit gitu. Tapi kalau kalian terus belok, ya kalian lama-lama putar balik, ya kan? Tapi perubahan radikal itu kalian langsung putar balik ini. Itu analoginya kurang lebih seperti itu. Ciri-ciri radical change itu, yang pertama berskala besar, dilakukan dengan cepat, dan dampaknya signifikan. Cepat, signifikan dalam waktu pendek, dan disruptif yang utama. Disruptif itu apa sih? Jadi disruptif itu adalah menyebabkan gangguan terhadap rutinitas atau proses yang sudah ada. Jadi sebelum ada AI, ya orang kerja kan biasa gitu ya. Terus AI ini kan cukup sesuatu yang cukup disruptif nih. Jadi mengubah cara bekerja manusia secara keseluruhannya. Salah satu contoh disruptif itu seperti hadirnya AI sekarang. Nah, sekarang kita perlu mengenal seorang tokoh yang mungkin tidak banyak dibicarakan di era sosial media sekarang, karena sosial media sekarang kan lebih banyak membahas ya, kayak contohnya Elon Musk, Jeff Bezos, seperti nama-nama seperti itulah. Kita perlu mengenal yang namanya Jack Welch. Jadi Jack Welch ini adalah chairman dari General Electric yang disebut sebagai eksekutif perusahaan terbaik pada tahun 1982 sampai 2001. Jack Welch ini yang mengenalkan review objektif perusahaan berdasarkan kuarter, seperti yang kita kenal saat ini. Ya, kalau kalian lihat laporan perusahaan kan sekarang kuarter 1 2024, kuarter 2 2024, bahkan negara pun sekarang menganut sistem objektif berdasarkan kuarter seperti yang dikenalkan Jack Welch ini ya. Sistem ini bekerja sangat baik, sampai dia merasakan ada salah satu departemen di perusahaannya itu nggak efektif. Jack Welch ini menyadari bahwa ketika karyawannya mengisi goals untuk kuarter ke depan, itu mereka hanya mengajukan sedikit perbaikan atau goals kecil yang sudah pasti bisa dicapai gitu. Hal ini membuat dia berpikir. Lalu Jack Welch mendapat jawaban ketika dia pergi ke Jepang. Di sana dia bertemu dengan Eiji Mikawa, itu chairman dari anak perusahaan General Electric yang bermarkas di Jepang. Eiji Mikawa ini ngomong ke Jack Welch, kalau kamu mau sebuah kereta melaju lebih kencang 10 km per jam saja, kamu cukup menambah tenaga dari mesin kereta tersebut. Tapi kalau kamu ingin sebuah kereta melaju dari 100 km per jam ke 300 km per jam, kamu harus merubah banyak hal, bahkan merubah semuanya, mulai merubah rel, merubah bentuk kereta, harus berpikir berbeda, berpikir outside the box, dan bahkan memulai semuanya lagi dari nol. Konsep berpikir ini berawal di tahun 1958 di tengah ekonomi pasca perang Jepang. Japan Railways, atau kalau di Indonesia itu PT KAI ya, perusahaan kereta di Jepang, itu diinstruksikan oleh pemerintah untuk menyambungkan kota Osaka dan kota Tokyo secara lebih cepat. Akhirnya engineer dari Japan Railways itu datang dengan proposal ke pemerintah Jepang, dengan mereka mengajukan sebuah kereta yang bisa melaju 100 km per jam, di mana pada saat itu dianggap sangat revolusioner. Kereta bisa melaju 100 km per jam di tahun sekitar 1958 di tengah ekonomi pasca perang Jepang ya, waktu itu pasca perang dunia II. Tapi respon dari eksekutif Japan Railways adalah
kita butuh kereta yang jauh lebih cepat dari itu. Engineer Japan Railways awalnya merasa kereta dengan kecepatan 200 km per jam itu hanya ada di film science fiction, di film-film fiksi. Tapi berapa bulan kemudian mereka datang lagi dengan proposal yang mengubah segalanya secara komprehensif, bahkan mendesain ulang dari konsep kereta itu sendiri. Ini analogi yang cukup sempurna untuk kita memahami perbedaan antara incremental change dan radical change. Ketika kita ingin menambah sedikit kecepatan, cukup dengan sedikit perbaikan. Tapi ketika kita ingin melaju dari 100 km per jam ke 200 km per jam, bahkan sampai 300 km per jam, kita harus siap merubah segalanya. Konsep radical change ini sebenarnya juga dipakai oleh Elon Musk. Elon Musk kan berhasil membuat reusable rocket ya, dengan perusahaannya dia yang namanya SpaceX, yang dulu itu dianggap ide yang nggak mungkin. Bahkan NASA sudah mencoba mengembangkan reusable rocket ini selama 50 tahun tanpa keberhasilan sama sekali. Tapi Elon Musk dan timnya di SpaceX berhasil mencapai itu semua dalam waktu 10 tahun. NASA 50 tahun nggak berhasil, SpaceX 10 tahun berhasil. Itulah the power of radical change. Jadi jangan pernah takut akan perubahan, karena hanya perubahanlah yang bisa membawa hidup kita ke level yang lebih tinggi. Dan perlu kalian pahami, revolusi besar itu terjadi karena adanya perubahan. Saya mau kasih beberapa tips agar kita tidak takut menghadapi perubahan dalam hidup. Kita perlu paham bahwa setiap perubahan itu selalu membawa peluang baru. Tingkatkan kepercayaan dirimu dan tingkatkan kemampuan adaptasimu agar lebih tangguh. Karena dunia ini berubah begitu cepat, perkembangan teknologi sangat cepat, dan kalian kalau nggak bisa beradaptasi udah pasti mati. Hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian, tapi ada satu hal yang pasti, yaitu perubahan. Jadi mari kita sambut perubahan dengan tangan terbuka dan lihat bagaimana perubahan itu bisa mengubah hidup kalian. Terima kasih telah menonton video ini.